Bingkai Karya, balik lagi sama aku Bulan dan seneng banget kali ini karena akhirnya aku berjumpa dengan Sheryl Sheinafia. Halo Sheryl. Hai, seneng banget Kak. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Iya dong. Dan aku listener sekarang lagi main di rumahnya Sheryl. Selamat datang. Ini dia. Selamat datang. Kalau mau selonjoran di sofa nggak kelihatan Oh sih. gitu ya. BTW itu yang belakang kamu itu apa sih yang kotak-kotak yang deketnya lampu? Ini, Mm-mm. ini vinil. Oh vinyl. Ih, banyak Ya, ya? iya. Alhamdulillah ya. Oh, alhamdulillah Ini ya. ada beberapa yang dikasih juga. Hmm. Kayak di yang ini, ini semenjak internetnya Petra. Ya. Oh Karena iya. waktu itu aku kolaborasi juga kan di Hmm. albumnya Hmm. Petra. Terus ini punya suami aku, John Mayer. Oke, baik. Ya. Mm-mm. Ya, nah, ini dua kakak-kakak aku, sisters aku. Ini ada Miley Cyrus Oh, sama King Princess. oke. Wah, setiap hari ditemani ya, kamu Iya, Sheryl. iya. Namanya juga hidup penuh kehaluan ya, Kak. Iya, Jadi, nggak apa-apa, nggak masalah karena nggak mengganggu orang lain ini untuk kesenangan pribadi. Jadi lanjut Sheryl. terima kasih banyak. Thank you so much. Oke, Sheryl, aku juga mau ngucapin congratulations akhirnya aku dan juga listener udah bisa dengerin Dear Mr. Pretty. Yeay! Yay, thank 20 you. Oktober ya, 2023 akhirnya rilis. Ya, Karena kamu kalau ngomongin rilis-rilis lagu, bahkan album juga udah dua ya, lagu juga 14 single keluar, bahkan di album perdana itu 2013 ya, self title ya, pakai nama kamu waktu itu. Tapi rasa rasa apa ya, kalau biasanya itu yang pertama-tama itu kayak nano-nano itu masih ada nggak sih kalau di kamu Sheryl waktu pertama kali keluarin single ini? uh, banget, Kak. Soalnya di tahun ini aja tuh ini rilisan aku yang kedua Hmm, ya. dari label independen aku. Aku kan bikin label, belajar-belajar lah sekarang. Dan aku akhirnya bisa rilis single sendiri tuh agak bingung soalnya ternyata ngerilis single tuh hampir semudah, nggak hampir semudah itu juga sih. Of course prosesnya panjang, harus eh harus ada dulu lagunya, produksi ya, itu ya. panjang banget, ketemu timnya untuk bantu-bantuin. Tapi bener-bener kayak upload foto ke sosmed gitu, upload single Heeh. untuk dimasukin ke semua social media, streaming platforms gitu, Mm-mm. social media, digital streaming platforms, Ya. kayak upload foto gitu ke Mm-mm. sosial media kita. Oke. Ternyata secepat itu dan Mm-mm. akan muncul dalam hitungan waktu, ya, paling paling minimum tuh 2 minggu gitu bakal ada Mm-mm. gitu di semua DSP. Dan wow, mikir-mikir juga kok nggak dari dulu ya gitu. kok Nggak banyak dari dulu kok ya. banyak mikir banget kalau Eh, misalkan bikin lagu atau mau rilis lagu gitu. Tapi Oke. jadinya belajar kayak gini independen tuh rasa nano-nanonya tuh lebih ke kayak ini tuh bakal ada yang denger nggak ya, kayak ini rasanya gimana ya gitu. Mhm. Oh, seorang Sheryl aja masih merasakan agak rasa dag-digdugnya. Mungkin kalau orang-orang pertama kali rilis, kalau biasanya aku tanya-tanya itu malamnya nggak bisa tidur lah, gitu mikirin, aduh besok gimana Iya, penerimaan dari masyarakat, gitu kan. Sheryl iya. juga masih ada loh. Nah, aku masih banget sih itu, masih banget. Eh, Mm-mm. oke, tapi kalau biasanya lagi apa ya, lagi deg-degan gitu-gitu, biasanya kamu pelampiasannya apa? Apakah masih dengan hobi basket itu, Sheryl? Ini sekarang Apa? Oh, kamu main main game. game. Aku main game terus, nih kayak aku selalu punya Nintendo Switch Apa? aku di sini. Oh, oke. Nih Lengkap terus ya, Bu? iya dong, harus dong. Biar nggak gila kitanya. Iya. Aku main Nintendo Switch terus Eh. banget. Ini aku lagi suka lari. Oh, oke. Aku lagi hobi lari karena aku pengen kejar lari kayak 5K, 10K, mungkin bisa Hmm. half marathon tahun depan gitu, kayak penasaran. Oh, oke, oke, oke. Wah, ini kamu bisa akhirnya menemukan hobi baru ini gimana ceritanya, Sheryl? Dari main basket ya, akhirnya sekarang ke lari. Ya sama-sama olahraga sih ya sebenarnya. Cuman Kalau waktu itu kepikiran apa gitu loh. kalau kalau lari nggak butuh temen banyak. Oh, ya, Ngumpulin, benar. ngumpulin teman-teman sekarang, karena di umur umur 27 ini kerasa kayak kita semua oke udah fokus ke kerjaan gitu-gitu kan. Jadi semuanya udah pasti punya jadwal masing-masing. Ya, ya. Um,
yang angkatan aku at least ya semuanya Mhm. udah antara udah harus fokus di rumah atau harus fokus kerjaan. Jadi aku realistis. Aku berusaha untuk cari olahraga yang em, aku bisa lakukan tanpa banyak alat dan bisa di mana aja. Em, jadi aku pilih lari. Dulu aku juga sempat lari Hmm. eh tahun 2010 ke Oh, 2014 gitu aku lari oke. dari kecil soalnya. Hmm. Kalau sekarang kan seringnya kan dari kenyataan ya gitu. Oke, baik. Sama Hmm, deh kayaknya kita ya. iya kan? Tos nggak sih? Iya. Jadi jadi ya aku balik lagi ke itu aja Heeh. gitu. Coba kamu di sini nggak di Malang, Kak? Kita kan bisa Hmm. lari dari Benar. kenyataan bareng-bareng. Bareng-bareng. Tapi Sheryl ngomongin soal, soal lari nih Sheryl ya. Kalau di Jakarta sama di Malang kayaknya better di Malang deh. Malang ini udaranya sejuk banget. Kamu pernah gak sih main di Ya sini? jauh lah. Ya of course lah. Di sana enak banget dan macetnya juga nggak kayak di sini kan. Benar, Kalau benar. akses ke kayak GBK-nya tuh di sana di mana ya? Kita ada Stadion Kanjuruhan. Oh Itu iya, ingat kan? benar. Pernah? Pernah ke Benar. sana? Aku ke sana belum, Hmm. tapi pengen banget. Tapi belum ada yang ajakin lagi nih main di Malang, ajak dong. Sheryl, aku rekom ke Bromo deh kamu. Kenapa? Ke Bromo, Gunung Bromo itu bagus banget. Kamu harus ke sana kapan-kapan. Aku, aku udah pernah ke sana, tapi emang udah Oh, lama banget sih, kayak kayak hmm. 6-7 tahun yang lalu gitu. Hmm. Kangen sih. Oh Ini iya. rencananya kayak temen-temen nih pada balik kan Hmm. eh, dari luar kota Hmm. untuk ke Jakarta lagi gitu. Kita lagi planning girls trip gitu Oh. awal tahun ini. Kayaknya harus Oh. masukin Malang ke dalam Boleh. list. Harus Malang, Malang, Sheryl ke Malang. Thank you so much. Oke. Nah, Sheryl, ini kalau Yes. balik lagi ya kita ngomongin soal Sheryl ya dari tadi ini kalau Oke. dibiarin bisa kemana-mana ini omongan kita. Nggak Nah, apa-apa banget. di perjalanan karir kamu ya, akhirnya kamu juga waktu itu sempat debut TV ya 2013 kamu sempat jadi host sama Boy William. Tapi sebenarnya jujur aku kayak agak deg-degan ya ngomong sama Sheryl, seorang host dan oke ya mungkin aku akan belajar banyak dengan Sheryl di Gak sini. ada, gak ada kak, ya Allah. Tapi ngomongin soal perjalanan kamu sampai akhirnya kamu juga main banyak banget film yang paling aku suka banget yang Raditya Dika, Merah Jambu Ah, sama oh thank you. Bebas. Wah, itu nancep banget di sini. Itu Terima kasih. gimana ceritanya Sheryl sampai kamu itu semua hal dilakuin gitu loh di entertain kayak nyanyi oke, bikin lagu oke, film oke. Apa yang Mhm. enggak Sheryl? Apa apa yang enggak? Ya. Apa yang enggak? eh aku belum aku belum eh, punya followers 100 juta gitu Oh, kayak oke. gitu. Sebuah mimpinya Aku Sheryl ya. iya, aku ngerasa aku tuh kayak hobi-hobi aku juga gitu. Eh, Hmm. fokus aku ngerasa beruntung sekali di industri ini diberikan banyak kesempatan di vertikal yang berbeda-beda gitu. Kayak Hmm. hosting dikasih kesempatannya, film, Ya. musik gitu. Hmm. Dan alhamdulillah dengan em, apa melihat ini semua sebagai kesempatan dan eh, apa dan ya peluang lah ya gitu, Hmm. kesempatan lah. Aku Ya. aku ngerasa ya alhamdulillahnya semakin terbuka aja juga gitu loh jalan aku di industri ini karena aku sadar atau ngobrol sama banyak teman-teman yang udah mungkin 2 dekade di industri ini atau Hmm. udah ada di industri ini dari mereka kecil gitu kan, dari mereka menjadi apa kayak idola cilik gitu kan. Hmm. Iya. aku aku ngerasa aku tuh juga nggak ada apa-apanya gitu loh dibanding mereka gitu yang udah bertahan Hmm. sekian lama. Jadi I guess we try to do everything that helps us stay on the surface and help us grow ya gitu. Ya, ya, That's why I benar. want to explore everything. Ya. Hmm. Aku pikir aku juga sebenarnya udahlah tamat di musik aja gitu. Tapi Hmm. pas waktu itu ditawarin main film, nggak nolak juga lagi, seru ya gitu. Tahu juga di musik kan kita harus bikin music video, itu juga kadang butuh peraktingan ya gitu. Ya, oh, ya dong. Tapi pakai audio lagu kita gitu. Kalau Heeh. misalkan ada skripnya dan lain sebagainya, deg-degan awalnya cuman kayak ini gue bisa hafal nggak ya?
Itu breakout juga seperti itu karena Mhm. dulu itu pas hosting kita nggak ada matador, kita nggak ada naskah sama sekali. Iya Oh, sih kalau salah ngomong bisa di-cut dan lain sebagainya, cuman ngerepotin banyak orang kan kayak gitu. bener. Terutama aku sih, karena aku nggak mudah untuk bisa baca dan langsung Hmm, pahamin dan uh, omongin gitu aja gitu. hmm, hmm. Um, Makanya aku beruntung juga selalu dikelilingin sama orang-orang yang kerja sama-sama aku tuh sabar gitu. Semuanya kerja sama-sama aku gitu. Karena tahu aku modalnya Eh, di luar selain selain hoki tuh aku nekat kayaknya. hmm. Jadi jadi aku banyak nekatnya gitu loh Kak. Oke, tapi ya itu ya, sekali lagi ketika kita berada di sebuah lingkungan, yang pertama banget itu yang patut disyukuri kalau ketemu sama orang-orang itu yang emang apa ya ngertiin kita gitu loh. Iya. Wah, itu Mm-mm. rezeki gede banget sih. Itu nggak ada yang uh, bisa gantiin experience itu sih. Ya, Mm. benar-benar. Oke. Tapi kalau alasan kamu sampai akhirnya kamu sekarang pun ya masih kekeh di dunia musik yang bikin kamu struggling itu apa sih alasan alasan utama kamu, Sheryl? Setelah satu dekade ya aku bareng sama major label gitu dan mendapatkan banyak experience juga di dalam sana. Ya. em, aku bersyukur kayak setelah itu semua aku masih dikasih kesempatan juga gitu untuk bikin labelku sendiri gitu kan ada aja Hmm. ya orang hambatannya pun itu tinggal Ya. kayak oke ber-PT atau apapun itu ada Hmm. aja orang hambatannya gitu tapi aku ya dikasih rezeki lebih gitu untuk bisa eh, jadiin mimpi itu Mhm. eh, karena di luar dari aku bisa merilis singleku secara independen, mimpi aku tuh pengen punya label gitu. Aku Oh. pengen suatu hari aku bisa Hmm. bisa membantu emerging artis yang lain gitu, adik-adik di industri ini gitu atau Ya. memberi perspektif. Jadi aku bikin label namanya Safe Space Studios Oke. gitu. Dan Wah, dan PT-nya tuh sana sini senang. sana Dia sini senang. karena sekarang aku bisa ke sana sini senang-senang. Oh. Oh, oke. Ya. Ya, oke, 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 oke. Itu kayak struggle-nya mungkin karena harus sendiri ya Hmm, sekarang ya. gitu. Kalau Hmm. waktu itu aku sangat dimanjakan gitu di major label dan of course Hmm. itu ada apa keuntungannya sendiri gitu. Tapi ada juga banyak hal yang kalau aku tetap ada di major label aku nggak bisa pelajarin gitu. Jadi Hmm. em, ya susah payahnya aku nikmatin aja lah gitu loh sekarang. Oh, Mm. oke. Nah, itu ya. Tentu kalau ngomongin soal perjalanan juga semua gak gampang. Ada naik, ada turunnya, ada belok kanan, belok kiri. Tadi kamu sama Ya, Sheryl. Nah, true. Sheryl, kalau balik lagi ke lagu kamu ya, single kamu yang di Indonesia Pretty. Nah, ini kan sebenarnya lagu tentang cinta ya, lika-liku Ya, cinta. Tapi sebenarnya apa sih yang pengen banget kamu highlight dari lagu kamu ini? oke. Dear Mr. Petty itu sebenarnya sebagai mantra buat aku sendiri Hmm. dan mengingatkan aku untuk mengikhlaskan orang yang tidak mau hadir lagi di hidup aku. Oke, move on, let Iya, go. iya, Hmm. kayak karena menurut aku tuh kata eh, untuk benar-benar ikhlas sama hal itu susah gitu harus dilatih. Banget, Sheryl. Kayak kita pasti kan dari kayak kecewa, abis itu marah dulu. Kalau aku ya gitu, abis Ya. itu baru bisa ikhlas gitu setelah itunya udah beres gitu. Dan lompatan dari kecewa ke marah itu tuh tipis gitu, kadang bisa bolak-balik dia. Tapi marah ke ikhlas tuh menurut aku panjang gitu perjalanannya gitu. Apalagi kalau punya sejarah yang sangat panjang sama sama orang yang berarti banyak buat kita, tapi memilih untuk menjaga jarak. Hmm. Hmm. Jadi aku dalam chorus itu kan berulang kali nyanyi it's okay, it's alright. Oh, oke. Hmm. If you feel kalau kamu merasa this is how you might survive, ini Hmm. cara kamu untuk bisa hidup lagi, Hmm. Hmm. ya ya udah gue bakal baik-baik aja gitu. I'll be just fine itu kan Oh. kata-kata terakhirnya. Hmm. Hmm. Mengikhlaskan orang untuk pergi gitu karena kadang orang pergi dari hidup kita tuh nggak ada pamit Ya. atau Hmm. 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 nggak baik-baik ya gitu. Hmm. Hmm. Jadi ini mantra buat
buat aku gitu. Meskipun kadang aku penasaran gitu kayak ini keberadaan orang ini tuh gimana sih gitu. Jadi Ya. kadang intip profilnya atau apa Ya. gitu. Cuman Pakai second account kan? bisa cuma cuma dia gimana gitu. Ya Hmm. kita harus ngurusin diri kita dan juga mau gimana pun sadar gitu Hmm. respect sama orang itu gitu yang menjaga jarak gitu. Oke. Nah, ini juga bakal relate sama banyak orang karena setiap orang pasti ada di masa dia itu putus cinta, kemudian proses menuju move on. Nah, itu kan lumayan ya. Apalagi Mm-mm, kita itu kadang di masa denial gitu loh, Sheryl. Kayak, bener, udah, kamu udah selesai, sis. Kamu udah bener, selesai. Ayo, yuk, bisa, yuk, yuk, kembali ke rutinitas kamu. Kadang kitanya yang nggak siap gitu loh. Kalau dulu mungkin kita pagi-pagi nih dapat notif. Selamat pagi, sayang. Udah makan atau belum? Pesan-pesan manis itu. Tapi sekarang udah nggak ada. Jadi kayak, ada yang beda ya. Kadang kebiasaan itu nggak sih yang sulit untuk kita kembali ke rule itu? bener. Rutinitas ya, karena Ya. sudah ada rutinitas dan patternnya itu Mm-mm. yang bikin susah. Makanya sebenarnya ini tuh lagunya kan notasinya juga pun tentang mengikhlaskan orang untuk pergi, tapi lebih satir gitu. Karena aku Mm-mm. juga bukan orang yang suka berlarut dalam kesedihan itu gitu loh. Mm-mm. Em, memilih untuk tidak lah. Siapa Oke, sih ya. yang suka sedih gitu? Iya dong, semua orang nggak akan suka kesedihan Iya itu. kan? Aku pilih untuk kayak ah lebih gitu loh kayak Mhm. ah Ya. bodoh sebodoh teing gitu loh gitu kayak. Mhm. Jadi petty itu tuh artinya tuh kayak hitungan gitu loh. Kayak Oh, Mr. kan Petty. gini kayak kemarin tuh aku lihat meme ada menteri kayak tiba-tiba Siapa? aku Siapa? lihat ada meme Ah, menteri kayak salah terus? satu negara di Afrika gitu. Oke. Di situ eh dia dalam kampanyenya bilang kalau dia akan menanam air buat Hmm. eh, apa buat kayak masyarakatnya di situ gitu. Mhm. Habis itu pas dia tidak diseleksi, dia cabut tuh kayak si apa well-nya, what do you call the well ya? Eh bahasa Indonesianya apa sih? Eh buat air itu loh kalau minum Apa sih? sumur. Ya Allah. Sumur. Oh, Sumur. oke, Dia ya. dia bilang Hmm. dia akan eh, menggali sumur, Mhm. menyediakan sumur seumur hidup buat masyarakatnya. Tapi pas Oke, dia tidak terpilih, dia ya. cabut tuh sumurnya Mhm. Oh, oke. Aku baru masyarakatnya. tahu ini. Terus? Iya, ini di negara lain ya. Gitu. Ya, ya. Ya, ya, itu agak peri kan gitu loh, Ya. kayak hitungan gitu, kayak Uh, uh. tergantung. Nah, kalau kalau peri itu di sini tuh mungkin bisa jadi kayak, oh kita udah putus, Mhm. blok gitu, main blok, main delete foto-fotonya, tapi kan itu pernah Uh, berarti gitu buat uh, uh, buat uh. kita gitu. Oke. Nah, aku bilang gitu karena ada banyak sih ya kejadian kayak Mhm. nggak cuma di aku aja tapi di fase aku bikin lagu ini tuh banyak orang yang ngerasain kayak temen-temennya pada ngeblok pas mereka lagi sebel atau mantannya pacaran sama orang baru jadi dia yang ngeblok gitu. Iya. Sebenarnya agak munafik juga lagu ini karena aku pun untuk menjauh dari sesuatu yang aku tidak suka lihat atau tidak nyaman bagi aku Hmm. memilih untuk ambil langkah tidak melihat gitu Oke. dengan blok atau unfollow atau apa. Yes, betul. Karena setiap orang itu emang beda-beda ya, Cheryl ya. Aku sempat nanya juga, ada orang yang jawabannya, kalau aku sih tipikal yang mending baik-baik aja, mending membiasakan diri. Tapi kalau aku jujur, aku juga sama kayak kamu, kayak tipikal. Udah, di-blok dulu ya, mohon maaf ya, saya masih belum kuat untuk menerima semua ini. Nanti kalau sudah baik-baik saja, aku akan kembali kok. Ya, menurut aku that's really good, that's self Ya. control, you know. Mhm. Kadang kita butuh itu gitu. Ya. Cuman kadang kalau digituin, kitanya yang Iya, digituin sama nggak, orang. nggak mau. Makanya kan di situ di lagunya juga aku bilang kan, just to forget me, alright, you have to block me. Deleted all the photos that would only jog your memory yang masuk lagi dalam pikiran kamu. That's your step to forget me. Hmm. Alright, you're Mr. Petty gitu. Oke, agak egois sedikit ya di sini. Terus aku ngerasa aku cewek yang sangat egois sih, bener-bener.
Oke, oke, oke. Nah, akhirnya sampai akhirnya di lagu ini kan diproduksi ada kamu sama Petra Sihombing juga ya. Ada Ya, pertimbangan apa waktu itu sampai akhirnya kamu mau ada kolaborasi di dalam lagu ini? oh sebenarnya kalau kalau Petra tuh udah nggak perlu mikir dua kali ya sama dia. Oh, oke. Karena, Hmm, karena pertimbangannya cuman salah satu orang yang menurut aku menjelaskan tentang digital workstation gitu kayak apa digital audio workspace kayak oke. Logic itu Petra gitu yang ajarin aku cara produksi dan lain sebagainya. Dia salah satu orang yang sangat mudah lah ajarin aku. Hmm, Em, dari situ dia sebenarnya ngebujuk aku untuk selama pandemi tuh kayak udahlah lo bikin-bikin dulu aja, nanti kalau misalkan hmm, udah siap ya udah gue bimbing gitu, gue bantuin lo hmm. gitu. Meskipun dari dari kayak 100% yang aku bikin yang kepake tuh kayak 60 gitu dari 60% dan 40 Oke. persennya ini udah rasanya kayak 100 gitu kayak "Hah, ini bimbingan apa gitu." Cuman aku ngerasa nggak perlu mikir kalau kalau sama Petra. Aku udah kenal dia dari lama banget dari Hmm, 2015 mungkin 2014 gitu. Jadi oke. oh we've been friends for so long. Hmm. Ya gitu. Oke, nah gitu ya. Kalau sampai akhirnya ada Petra di sini juga. Nah, terus balik lagi ke lagu ini yang di artwork nah ini juga, wah aku juga mau nanya banget nih. Itu kan ada dua foto ya dengan background warna merah di situ. Tapi ada kamu di situ dan kenapa yang satunya ini kebakar ya? Ya itu artworknya buat yang mau mau analisa-analisa sendiri aja. Kalau menurut kamu kenapa Kak? Kalau menurut aku ini kayak penggambaran ya masa lalu yang kayak seharusnya ya udah deh udah nggak perlu ada gitu loh. Kalau misalnya si 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 ini masih masih bareng-bareng sama aku ini ibaratnya aku aja ya. Mm-mm. Misalnya si ini masih sama aku, pasti aku akan memasak fotonya dengan baik dan benar ya di samping aku. Tapi karena dia sudah bukan siapa-siapa lagi dan aku ingin membakar memori itu, jadi kayak inilah penggambarannya. Apakah seperti itu? Aku aku pinter ngarang banget gak sih? Menurut aku sih kamu harus jadi writer sih. Kamu Oh writer. gitu ya, baik. Oh Cheryl, penulis. nanti aku ajarin ya. Terima kasih banyak. Jadi nanti pas aku di interview lagi aku bilang gue sekarang udah jadi reporter, gue Oh, sekarang kembali jadi host. jangan dong. Terima Aduh, kasih. aduh. Aku tunggu workshopnya ya. Oke, baik. Nanti aku calling ya. Nomornya tetap kan? Thank you. Masih masih di situ kok. Oh, masih. Oke, baik. Ya. Heeh. Ya, nanti kita bahas itu di belakang Sheryl. Kita akan lanjutkan ini lagi ya, Sheryl. Gimana Sheryl? Tolong jelaskan untuk semua itu. Apakah betul seperti itu atau karanganku itu meleset-meleset dikit? kurang kurang lebih seperti itu karena Hmm. aku juga em, sangat sangat beruntung kayak dari tim aku mereka bisa mengartikannya sendiri-sendiri juga dan aku udah punya guide-nya buat kira-kira foto dari cover itu mau seperti apa. Em, paling effort aku tuh cuman ke foto box kemarin terus foto kayak gitu dan em, aku kirim ke tim aku dan Hmm. eh, temenku Kristal dia yang fotoin gitu dia yang konsepin foto-fotonya seperti apa dari situationship single yang pertama sama Oh ya. Dear Mary juga gitu karena emang pengen ngegambarin setting kayak kita kan kalau misalkan ketemu sama orang tuh em, apa ya ngebayangin nggak harus kayak prinsip orangnya itu seperti apa ya tapi kalau misalkan bersama seseorang seumur hidup cara paling mudah untuk menggambarkan itu kan soal pernikahan gitu kan. Ya. Jadi emang itu secara satir yang pengen aku gambarin kayak oke eh, ya di negara ini juga sangat mudah untuk menggambarkan pernikahan dari dua foto itu sudah kelihatan gitu. Dan Oh. dari seorang pasangan yang aku rasa kayak hmm, nggak sampai ke jenjang ini gitu. Jadi makanya di situ digambarinnya kayak nggak ada gitu. Oke. Jadi gitu Tapi aja sih. sebenarnya kalau dari foto itu ada orangnya nggak sih? Apa emang sebenarnya nggak ada? Nggak ada, nggak ada Nggak ada. emang kosong aja. Emang kosong aja.
Oke. Ya, Ya, Sheryl tapi buat bikin lagu ini ya, Dear My Pretty ini sebenarnya butuh waktu berapa lama sih kamu buat nyelesain itu semua? Dear Mr. Perry itu mm, saha- untuk bikin untuk produksinya kayak paling total-total dengan ruang-ruang di antaranya yang kayak banyak kesibukan lain, kayak seminggu beres ya kayaknya. Oh, Karena seminggu. cuma makan kayak Hmm. lima, lima hari Hmm. kerja. Hmm. Oh, oke. Tapi Hmm. kalau buat semua itu menyelesaikannya sejauh ini juga aman ya. Maksudnya kayak nggak ada mungkin ada part yang menurut kamu, ah ini challengingnya di sini nih, lagu ini nih, gitu. Ada Hmm. nggak? Hmm. Hmm. Challengingnya tuh kemarin pas masuk produksi aku tuh baru bikin di tempat bagian bridge-nya. Jadi ada bridge-nya yang that goes like what now I'm just like and I don't want you back what da. Mr. Petty Mr. Itu tuh baru bikin di tempat karena rasanya lagunya kayak bosen banget gitu kayak kok cuman kesini sini aja ya terus aku kepikiran bagian itu terus baru bikin tuh pas produksi bareng sama Petra gitu pas kita baru ketemu karena tadinya aku sama dia kerjanya tuh semua online ke he lives in Bali kan. Mm-mm. Dan Oh. aku di Bintaro gitu di Tangerang jadi em, agak nggak mungkin gitu sebenarnya Iya. untuk ketemuan terus menerus gitu jadi Ah. banyak yang kerja online pas sekalinya aku datang ke Bali nyelesain lagu ini karena emang udah kayak Mm-mm. 80% gitu kita tambahin bridge ini biar lagunya nggak ke situ-situ lagi gitu karena udah Hmm. bosen dan aku udah nggak pengen banyak berkata-kata gitu sebenarnya Oke. karena udah cukup. Mm-mm. Oh, oke baik itu ya buat cerita perjalanan sedikitnya dari pembuatan lagu ini. Nah, ini kan udah rilis nih. Buat waktu dekat ini, sebenarnya 2024 juga bentar lagi ya. Mungkin awal tahun ada apa ini yang udah kamu siapin? Aku ada single baru. I'm Waduh, really langsung single excited. nih. Ya, aku ada single baru lagi untuk ngelengkapin si trilogi ini. Oh, endingnya Aku punya trilogi. trilogi. Oke. Jadi Situationship, Dear Mr. Petty, sama satu lagi single terbaru gitu di akhir bulan Januari, insya Allah. Amin. Oh, Um, oke. lagu-lagunya udah pada jadi semua soalnya. Januari ya 2024. Ya. Januari akhir buat listener inget-inget kalau misalnya belum ada kabar-kabar kita sebut di DM-nya Sheryl. Terima kasih. Wow, takut. Aku emang Aku, agak provokatif ya. ya, lumayan kayak kok love language-nya physical attack ya. Jangan dong, jangan dong. Oke. Nah, Sheryl, ini buat listener ya tadi kan kita ngomongin soal lagu Kamu Dear Mr. Perry. Nah, buat teman-teman yang pengen banget dengerin, ini di mana? Oke, um, aku punya lirik video juga loh Kak. Kakak mungkin kalau misalkan belum nonton boleh ditonton juga, please. Ada di YouTube aku. Viewersnya belum banyak guys, jadi tolong dong. Karena dulu-dulu gue kalau rilis music video yang Eh, kayak mungkin lagu-lagu udah pada tahu gitu, itu bukan di YouTube channel aku. Jadi oh, boleh oh, oh. nunggu ke YouTube channel aku. Sekarang Ujur. sebagai independent artist, tolong, tolong, tolong gitu. Siap, siap, Um, siap, siap. please watch the lyric video, namanya Dear Mr. Petty official lyric video. Bisa didengar juga di semua digital streaming platforms, ada di uh, Spotify, iTunes, everything. It's all there. Dan kalau boleh juga gunakan audionya buat template-template TikTok dan Nah, Reels. itu. Cepet banget soalnya di sana ya. Ya amin loh. Aduh, lama. Udahlah, aku udah nggak mau fokus ke terlalu memviralkan lagu atau apapun itu. Kak, aku udah pengen nikmatin aja rilis lagu sepuasnya. Oh, oke. Semuanya jadi kayak ya udah deh nothing tulus. Tapi pasti ada Ya penikmat, aku pasti harus ditunggu pasrah. banyak orang karya-karya Sheryl di sana. Amin. Thank you so Amin. much, Kawan. Thank you so much. Means a lot. Thank you, Sheryl. Thank you buat waktunya kali ini. Sukses terus dan kita nantikan mungkin kamu bisa main ke Bingkai Karya jadi alasan biar kamu bisa main ke Malang ya. Ayo dong, nanti ya kalau aku ke sana ya kita main. Boleh. Ya Boleh. aku tanya-tanya Mas Ilham. Mm-mm. Oke, iya iya benar benar benar. Oke deh.
Thank Thank you you so sekali lagi much. sehat-sehat, Take Sheryl. care ya. Salam buat semuanya di sana. Take care. Oke, thank you juga buat Bye-bye. listener Bingkai Karya. Dan jangan lupa buat dengerin semua episode di Bingkai Karya pasti ya. Bye semuanya. See you.